Nah, jadi sampai saat ini, sebenarnya dari dulu itu kalau di buku-buku sastra menulis bahwa ada daerah yang disebut Fusang. Nah, itu yang ditunjuk itu sebetulnya adalah Jepang. Kenapa? Karena Fusang itu adalah pohon yang ada di sebelah timur lautan. Jadi sebelah timur lautan ada pulau yang namanya Pulau Fusang katanya. Nah, pohonnya namanya pohon Fusang. Itu tempat tinggalnya si matahari tadi itu ya. Oke. Makanya pantas dong Jepang tuh namanya negara matahari terbit ya. Mungkin salah satunya juga itu ya. Betul. Salah satunya itu. Jadi dia itu paling timur ya kalau dari daratan Tiongkok ya. Oke. Jadi matahari terbit itu dari situ. Betul. Dari balik Fusang gitu. Terus kemudian apalagi Master yang mau disampaikan dari? Jadi ceritanya itu belum selesai. Masih lanjut ya? Masih lanjut ya. Oke. Nah, jadi artinya tuh si Hoi itu karena memanah 9 matahari, tinggal 1 matahari. Betul. Sampai hari ini kita tinggal 1 matahari. Betul. Maka bumi bisa bertahan sampai dengan sekarang ini. Dia itu sangat berjasa. Maka oleh si Wangmu, jadi si permaisuri Raja Barat itu lagi, dihadiahkan pir dewa ya, dikasih pir dewa. Pir dewa itu kalau dimakan, itu bukan saja dia kasih 2 butir kalau nggak salah 2 butir ya. Kalau makan 1 butir bisa changsen pula, panjang umur, bisa panjang umur, bisa tidak tua-tua, awet muda. Itu kalau nonton Sun Gokong ada tuh cerita. Gitu. Oke. Jadi sama berarti. Jadi kalau yang dua-duanya dimakan, maka akan menjadi dewa seketika. Terus ketika pulang kan Chang'e itu istrinya. Jadi dia itu ketika mau pergi ke tempat lain, dia titipkan pada Chang'e, ya, jaga barang ini baik-baik, ini sentan katanya, pir dewa, jaga pir dewanya baik-baik ya. Itu tentunya ada seorang yang memiliki niat jelek ya, katanya penjahat lah. Salah satu penjahat tuh mendengar bisikan itu, ya. Penjahat itu ada namanya pula, namanya Pengmeng. Pengmeng. Bukan Hongmeng ya. Bukan Hongmeng beda lagi. Ini Pengmeng. Nah, jadi Pengmeng ini begitu si Hoi meninggalkan tempat, dia kemudian menyusup ke rumah mereka, ya. Lalu mengancam sama Chang'e, serahkan pir dewa. Mau barang atau nyawa, kira-kira gitulah. Kemudian si Chang'e kan gugup gitu loh, ya. Aduh, mau diapain ya? Ini nggak boleh dikasih. Lalu mau disimpan di mana? Telan aja. Simpan di telan. Begitu telan, kemudian badan Chang'e kemudian mengambang, ya. Keluar dari jendela, kemudian menuju ke langit, ya. Kemudian dia sambil ketakutan gitu. Aduh, nanti kalau suamiku pulang bagaimana, ya? Karena kecintaannya pada si Hoi, lalu dia memilih tempat yang paling dekat yang kelihatan dari langit. Pada waktu itu pas bulan purnama, maka dia mampir ke langit, ke bulan, ya, bulan. Dan di bulan itu tidak ada siapa-siapa. Untung pada waktu dia mau pergi, dia piara satu kelinci ya. Sampai di bawah kelincinya ikut jadi dewa. Ikut Chang'e ini ke bulan ya. Makanya biasanya kalau di Tiongchupia itu ya, itu ada kelincinya tuh. Nah, ini dia. Saya baru lihat yang Tiongchupia kayak gini. Ada bentuknya kelinci ya. Ternyata itu ceritanya ya. Nah, itu ceritanya. Jadi setiap gambar-gambar Tiongchupia punya dewi, biasa ada kelinci. Ada kelincinya. Itu dari situ. Itu dia. Ini ini Chang'e-nya ya. Ini Chang'e-nya, ini kelincinya. Ya, ini ternyata ada maksudnya ya. Tapi di versi lain sih mengatakan kelinci itu dari
dulu itu sudah ada di situ gitu loh. Ya, tapi itu namanya juga legenda lah ya. Oke. Lalu tadi ini nggak ada apa-apa, kemudian ya dia itu tinggal di situ, kemudian ya oleh langit, oleh dewa dibangunkan istana di situ. Jadi ada istana Putri Bulan di sana ya. Istana Chang'e. Kemudian kalau kita lihat ke bulan purnama itu biasanya ada bayangan-bayangan, sepertinya ada benda di situ. Ya. Seolah-olah memang ada istananya, kemudian ada pohonnya, ya. Kemudian seperti ada kelincinya juga. Betul. Yang paling menonjol itu adalah kelincinya. Kelinci menonjol. Ya, setiap bulan purnama itu kalau kita lihat itu seperti ada bayangan kelinci ya. Ada kelincinya. Nanti pohon sama rumah nanti saya lihat kalau gue campur ya. Kalau kelinci kalau pohon dengan istana saya jarang memperhatikan, tapi kalau kelinci itu jelas-jelas ya, terlihat kelinci jelas sekali ya. Jadi cerita berlanjut nih. Kelinci rupanya di sana dia temani Chang'e. Karena Chang'e tuh selalu memikirkan tentang suaminya. Si kelinci ini kemudian tergerak hatinya untuk membuat dewa yang baru. Oh, kelincinya. Kelincinya. Kelinci itu di bulan itu kegiatannya adalah menumbuk obat. Ya, dia menumbuk obat di atas sana. Jadi kelinci itu karena warnanya putih maka disebut kelinci giok. Oh, itu ya. Kelinci giok. Ya. Kemudian pohon yang terlihat itu sepertinya ada sebuah namanya kue su. Kue itu semacam pohon apa ya? Pohon kita ada minyak namanya minyak apa tuh? Zaitun ya? Zaitun ya. Minyak zaitun ya. Nah, pohon itu adalah sejenis pohon zaitun katanya. Pohon zaitunnya kue su. Jadi sebab pohon zaitun ada di situ. Kemudian zaitun itu sebetulnya masih ada cerita lain yang tersisih di situ, bahwa sebenarnya di bulan itu juga ada seseorang yang dihukum untuk memotong pohon zaitun itu dengan kampak. Ya, jadi orang itu dasarnya malas. Jadi dia itu mengampak seharian. Udah sampai separuh nih atau udah mau putus nih, dia berhenti istirahat. Ketika dia istirahat, yang dibabat itu tumbuh kembali, tumbuh lagi, rapat lagi. Besoknya itu dia potong lagi, rapat lagi, potong lagi. Jadi nggak ada selesai. Nggak tumbang-tumbang itu pohonnya. Nggak tumbang-tumbang pohonnya. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau dahulu ketika seseorang yang mengikuti ujian negara dan berhasil menjadi juara pertama Chuanyan, atau pejabat yang tinggi lah pokoknya ya, itu biasa mereka akan pulang ke rumahnya untuk berterima kasih kepada leluhurnya. Jadi hanya orang Tionghoa yang ada meja leluhur di setiap rumahnya. Ya, kita lihat di mana-mana di seluruh dunia nggak ada itu. Nah, hanya orang Tionghoa yang ada. Karena orang Tionghoa selalu mengingat leluhurnya, mengingat dari mana asalnya. Betul. Nah, kemudian keberhasilan itu dia kalau melewati pohon ke rumahnya, biasanya dia akan mematahkan ranting pohon. Itu namanya cekui. Artinya memutuskan si pohon. Nah, jadi kue itu adalah pohon zaitun itu. Pohon zaitun. Pohon zaitun tuh Wukong kan nggak berhasil. Sekarang saya udah berhasil. Jadi saya patahin. Oh, ternyata itu filosofinya seperti itu ya. Simbolnya lah ya. Simbolnya. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa sastra ada tulisan yang menulis cekui, mematahkan pohon zaitun, itu berarti
orang itu berhasil mencapai suatu target. Dia sukses gitu. Oke. Jadi Chengho itu sukses. Menarik ya. Ini filosofi yang tersembunyi dan baru tahu ini ya. Yang tersembunyi. Ternyata yang seperti itu ya. Dipatahkan jadi satu simbol bahwa dia sukses ya. Betul. Karena sudah ada ceritanya di bulan itu ya. yang orang ini memotong pohon, dia tapi nggak pernah diselesaikan. Ini ternyata pohon kue yang di bulan ini yang kita kenal sekarang semacam sejenis zaitun itu ya. Betul. Banyak sekali filosofinya ya. Banyak sekali simbol-simbol di balik itunya. Makanya kalau kita belajar sastra Tionghoa itu sulit sekali ya di situ. Betul. Dia banyak selipan-selipan, kiasan-kiasan dan lain-lain. Kiasannya itu yang membingungkan ya. Kadang kita bisa baca tapi nggak ngerti maksudnya apa. Kayak seperti yang biasanya tadi kalau kita bisa membaca ini namanya kuisu apa artinya? Ya nggak tahu. Betul. Itu dia. Nah, kita kembali ke Zhongxing Jie tadi. Cerita ya. Tadi udah selesai ya ceritanya dengan Chang'e itu, apakah masih ada lanjutannya setelah di bulan itu? Chang'e itu tadi cerita Wukong. Kemudian kalau kita mau ada selipan lagi ya, kalau kita pernah membaca kisah yang Xi Yuji, Sun Gokong. Xi Yuji ya, Xi Yuji kan itu kakak kedua itu Cupakai ya. Cupakai. Nah, pakai. Nah, pakai itu sebetulnya katanya sebetulnya dia adalah seorang jenderal yang di langit. Ya. Jenderal yang di langit itu namanya apa ya? Tian Feng Yuanshui atau apalah. Kalau nggak salah yang Tian Feng Yuanshui ya. Saya juga sama-sama. Nah, dia itu iseng pergi ke bulan, dia lihat si Putri Bulan itu cantik benar itu. Dari jenderalnya udah kayak gitu ya. Iya. Menggoda. Hal ini diketahui sama Raja Langit ya. Maka Tian Feng Yuanshui itu dihukum ya, untuk reinkarnasi ke bumi dan menjadi babi yang genit katanya. Maka lahir Cupakai ya. Ini masih berhubungan dengan itu. Berhubungan juga ya. Jadi banyak sekali pujian-pujian saya yang menggambarkan bulan yang betapa indahnya dan lain-lain ya. Nah, itu ada kaitannya semua. Nah, kemudian kalau ya itu cerita tentang Chang'e itu kira-kira ya. Tentang legenda Putri Bulan seperti itulah ya. Kira-kira seperti itu. Ini cerita legenda ya, sahabat yang berbahagia ya. Jadi ini jangan dikaitkan langsung dengan ilmiah ya. Ini Neil Armstrong, kalau ditanya Neil Armstrong pada saat ke bulan ketemu Chang'e apa enggak, itu ya gitu-gitu jadi tanya dia. Enggak nyambung. Dia juga enggak kenal. Dia juga enggak kenal. Filosofinya beda ya. Ada yang barat dengan yang timur ya. Nah, beda filosofi. Gini, apalagi Master yang mau diceritakan? Kemudian kalau ditanya kira-kira festival ini sejak kapan ya ada gitu? Betul, ini yang penting. Itu tercatat paling awal itu di Zhou Li namanya. Catatan sejarah namanya Zhou Li. Zhou itu adalah masa kerajaan Zhou, itu dinasti Zhou itu ya. Zhou Wenhuang ya. Itu udah tua sekali kan? Tua sekali, itu ratusan tahun sebelum Masehi. Ribuan tahun malah. Ribuan tahun. Ya, Zhou Cao aja ada 800 tahun. Zhou Cao ini kalau tidak salah itu masih termasuk dinasti kuno ya. Dinasti kuno. Sang Zhou ini ya. Betul. Sang Zhou ya. Sang Zhou kemudian Qin, kemudian baru Zhangguo segala macamnya. Berarti dari zaman dinasti Zhou ini sudah ada kegiatan festival. Masyarakat yang merayakan malam waktu itu sih sembahyang. Karena waktu itu kan mereka itu begitu mengagumi alam. Maka Tiongkok kuno itu juga termasuk masyarakat yang banyak sekali dewanya. Ya pohon disembayangi, batu disembayangi, bulan yang begitu bulat ya disembayangi juga. Matahari juga ada dewanya ya. Matahari juga ada dewa mataharinya. Ya. Jadi ya itu berawal dari situ. Dari dinasti Zhou. Ya. Terus kemudian berkembang sampai terus menerus ya, semakin lama semakin kuat, mencapai puncaknya itu di dinasti Yuan akhir. Dinasti Yuan akhir, dinasti Ming awal ya. Dinasti Yuan itu yang kita sebut dengan Mongol ya. Bangsa Mongolia yang pernah menjadi kaisar, mendirikan kekaisaran di Tiongkok, yaitu namanya dinasti Yuan. Ya. Waktu itu memang
pengendaliannya ketat sekali. Pengawasannya itu sangat ketat dan kejam. Nah, jadi timbul pemberontakan. Nah, salah satu pemimpin pemberontakan itu kita kenal dengan Chu Yuanzhang. Kalau kita pernah dengar tentang raja pengemis, raja pengemis itu Chu Yuanzhang. Ya. Nah, kenapa dia raja pengemis? Karena Chu Yuanzhang itu terlahir di keluarga yang sangat miskin dan tidak ada orang tua lagi, ya. Kemudian oleh amaknya, ya, neneknya yang Buddhis, yang sangat taat, ya, dia itu selalu dibawa ke wihara. Bahkan akhirnya karena saking miskinnya dititipkan di wihara. Dititipkan di wihara. Kemudian Chu Yuanzhang setelah besar, dia itu keluar dari wihara, masuk ke masyarakat, ya. Pernah menjadi pengemis. Nah, dia pernah menjadi pengemis. Jadi karena pernah menjadi pengemis, kemudian belakangan menjadi raja atau kaisar, maka dia itu ya pantas disebut raja pengemis, ya. Kalau Kueceng beda lagi, itu Ancikong ya, itu beda. Ini beda ya ceritanya, ya. Beda cerita. Ya. Nah, kemudian karena Chu Yuanzhang ini dia itu kan hidup di wihara. Jadi walaupun tidak ada sekolah resmi, tapi tiap hari kan ada ikut biku yang nianjin, yang menjelaskan dharma segala macam. Jadi otaknya itu luar biasa cerdas, ya. Kemudian juga kuat sekali dia, kuat. Jadi dia ikut daftar ke dalam rewaan pembelaan negara dan pemberontakan lah ceritanya, gitu, ya. Dan karena kecerdasannya, dia lama-kelamaan membentuk satu divisi sendiri yang kuat sekali. Nah, jadi di divisi itu bergabung satu orang yang sangat pandai. Itu disebut Liu Po-un. Liu Po-un. Liu Po-un sangat terkenal. Liu Po-un, satu lagi adalah Chu Geliang. Ya, Chu Geliang sama Liu Po-un sama-sama. Chu Geliang yang zamannya Samkok beda lagi. Samkok itu beda, orangnya beda. Namanya sama. Namanya beda. Satu nama Chu Geliang, satu nama Liu Po-un. Chu Geliang itu di zaman Samkok. Ya. Maksudnya kecerdasan Liu Po-un itu kecerdasannya setara dengan Chu Geliang itu. Setara dengan Chu Geliang. Nah, jadi Liu Po-un ini yang memikirkan, ini kan sudah dekat, ya, hari kue bulan. Maka dia timbul satu ide, hari kue bulan kan biasanya ada sembahyang ini, sembahyang sana, ya. Sering sekali juga orang membuat kue untuk sembahyang. Maka dibikinlah kue, kemudian diselipkan kertas di dalamnya untuk menyebarkan informasi bahwa pada Zhongqiu Jie malamnya, kita sama-sama menyerang. Dan siasat itu berhasil. Nah, maka berhasillah tuannya itu si Chu Yuanzhang menjadi kaisar. Nah, itu akhirnya menggulingkan dinasti Yuan yang kejam tadi. Menggulingkan dinasti Yuan dan menggantikannya menjadi dinasti Ming namanya. Yang dinasti Ming. Nah, jadi karena itu maka si Chu Yuanzhang itu selalu menghadiahkan kue bulan kepada pejabat-pejabatnya setiap tahun, yaitu pada Paye Su, ya. Jadi kebiasaan itu juga diikuti oleh masyarakat, maka kegiatan ini semakin meriah terus-menerus sampai saat ini. Walaupun sumbernya bukan awal dari situ, tapi memperkuat. Awalnya itu sudah dari dinasti Ming itu, sudah ribuan tahun lalu sudah ada. Mulai saat ini, sahabat yang berbahagia, ketika Anda makan Tiongqiu Pia ini, sebentar lagi, tanggal 10 September, ada acara. Nah, harus tahu, ya, ketika Anda makan, wah, ini ternyata ada filosofi yang sangat bagus, yang sangat mulia, yang bisa diteruskan dan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Iya, cerita-ceritanya kita sama-sama kan datang dari kota yang lain. Ya, dari Sumatera. Ya. Ya. Nah, ketika saya kecil, Zhongqiu Jie itu begitu meriah itu. Meriah sekali. Nah, itu setiap rumah itu, setiap pohon, pokoknya ada yang bisa digantung, satu digantungin.
Itu namanya Tenglong. Songwan Tenglong. Di Medan juga gitu. Medan juga gitu Ada ya. tenglongnya. Jadi setiap rumah, setiap itu ya, waduh meriah banget. Betul. Kita anak-anak juga dikasih. Saya masih ingat tuh. Jadi kita dikasih tenglong ya. Terus kita dikasih seorang kue. satu, iring-iringan. Betul. Keliling kampung ya. Itu ada maksudnya nggak, Master, dengan yang itu tadi? sebenarnya ada salah satu upacara, salah satu perayaan yang diwujudkan menjadi berbagai permainan. Itu banyak sekali. Kalau anak kecil itu adalah membawa lentera untuk berkeliling-keliling ya. Kalau bagi anak-anak muda ya kegiatan mereka beda lagi. Ya. Anak-anak muda itu ya remaja-remaja itu mereka saling kenal, saling bertemu. Banyak sekali pasangan yang dapat dari situ juga. Betul. Ya, Itu saya kita juga waktu pernah itu dengar juga gitu ya. Saya juga pernah dengar itu katanya kalau sembahyang Pegoi Po itu buat sembahyang cari jodoh juga tuh. Ternyata latar belakangnya seperti itu ya. Padahal bukan itu yang maksud. Tapi memang itu yang terjadi. Ya. Jadi sembahyang cari jodoh. Menarik Kemudian ya. bagi yang terpelajar itu beda lagi. Yang terpelajar ya mereka kan banyak mengetahui sejarah dan lain-lain lainnya. Nah, yang mereka itu namanya tuh Cai Ten Mi. Apa tuh? Ten Mi, jadi ten itu adalah lentera, mi itu teka-teki. Jadi tebak, teka-teki lentera. Nah, jadi orang-orang yang terpelajar membuat syair. Syair itu merupakan salah satu teka-teki yang dipecahkan oleh orang-orang lain gitu. Pelajar-pelajar itu antara pelajar-pelajar itu. Nah, bagi ibu-ibu kegiatan beda lagi. Nah, ibu-ibu apa di kegiatannya? Nah, ibu-ibu mereka itu kumpul-kumpul ya. Kalau di hari-hari biasa kan main maciok. Kalau hari Tiongcu itu mereka tuh main Tiongcu-nya. Gimana itu namanya Po Tiongcu katanya. Nah, main Tiongcu-nya itu pakai dadu. Pakai 3 buah dadu. Dadu itu dimasukin ke dalam satu cawang lah. Kocok-kocok dadu keluar ya. Nah, jadi diidirkan. Nanti misalnya titik-titik dadunya itu angkanya berapa. Nah, dia ada ketentuannya. Yang paling gede seperti apa, yang paling kedua, ketiga dan lain-lain. Jadi kalau angkanya keluar ini, dapat juga yang kecil, dapat yang gedean, dapat yang gedean. Kayak arisan gitu ya. Arisan ya. Dia pergi lihat siapa yang kena gitu. Jadi kalau yang paling gede ya itu namanya Chongguan. Makanya disebut Pak Chongguan. Jadi itu permainan bagi ibu-ibu. Ibu-ibu ya sampai dengan kakek-kakek, nenek-nenek, kegiatannya beda lagi. Mereka itu mengumpulkan anak-anak gitu loh, kokoh, cerita tentang, ini tahu nggak, ini bulan ini ceritanya seperti ini, timbullah cerita tentang kue bulan dan lain-lain segala macam. Jadi kue bulan itu timbul itu sebetulnya adalah untuk semacam modifikasi daripada bulan yang bulat sempurna. Ini kalau di sini saya ada catat beberapa teka-teki lentera nih. Waduh. Jadi teka lentera masa kini. Masa kini bukan masa kuno. Masa kuno susah karena harus tahu Mandarinnya, harus tahu syairnya, sastranya. Itu susah sekali ya. Ini yang ini nih. Salah satunya katanya. Nanti kita munculkan di teks bawah ini ya, Mas Ar ya. Jadi boleh ditebak ya. Nanti silakan di komen. Betul. Oke. Jadi salah satunya katanya nih. Ada kakek-kakek sambil sikat gigi sambil bernyanyi. Bagaimana bisa katanya? Saya tahu jawabannya. Jadi boleh di komen nanti ya seluruh sahabat yang menonton program ini ya, silakan boleh komen. Jadi kakek-kakek lagi gosok gigi sambil bersiul ya. Gimana caranya itu? Nanti silakan dijawab di komen ya. Jadi banyak sekali ini teka-teki lentera ini banyak kebanyakan. Dan ini gampang-gampang sebetulnya. Ya, dan yang masih masa kini punya. Ya, ini mana tahu. Ada lagi nih katanya ya. Tongkwa. Tongkwa itu kan labu. Labu ya. Labu tongkwa kan bisa dimakan ya. Sikwa. Sikwa itu semangka. Bisa dimakan ya. Nankwa. Nankwa itu apa ya? Nankwa itu labu yang Nangkwa itu kita bilang labu yang kuning ya. Kimkui labu yang kuning itu ya. Kimkui ya. Labu Cinderella.
Lembu cendera. Oh, pumpkin. Pumpkin Ya, ya. itu. Itu bisa dimakan Ya. ya. Kemudian, tetapi ada kuah yang tidak bisa dimakan. Kuah apa katanya? Nah, Ini itu saya juga mesti nggak ngerti. Ya harus ngerti Mandarin baru bisa harus jawab. ngerti Mandarin. Ya, Kalau jadi ngerti Mandarin nggak bisa. ada tongkua, ada sikwa, Tongkua, sikwa, nankua, kuah, semua kuah tuh bisa semua kuah dimakan. bisa dimakan. Tapi ada satu kuah yang nggak bisa makan. Nah, itu apa? ya? Apa? Ternyata menarik sekali ya, Chinese culture, budaya Tionghoa dan wisdomnya terutama. Betul. Ya. Baik, Master, ada lagi yang mau diceritakan yang berurusan dengan festival? Saya pikir kita udah cukup panjang Cukup ya. kalau Kalau demikian untuk menutup, Master, kali ini untuk menutup. Jadi ketika sahabat yang menonton channel The Feng Shui Master ini bisa mengingat kembali, Master. Kita merangkum sedikit, Master. Silakan memberikan pesan-pesan ketika makan Tiong Chu Pia ini. Apa yang harus diingat dan apa yang harus dilakukan? Ya betul. Pertama adalah kita ketika makan Tiong Chu Pia kita harus selalu ingat leluhur kita, itu mengingat kembali ya. Kemudian kita mengingat legenda-legenda yang ada untuk memetik hikmahnya. Lalu ya tentu saja segala sesuatu itu nggak boleh berlebihan. Jangan 1 tahun sekali ada Tiong Chu Pia, sekali makan berapa? Ya, mentang-mentang setahun sekali gitu ya. Iya, mentang-mentang setahun sekali. Ya. Dimakan 10 kotak sekaligus ya. Besok-besok kita ketemu di sana. Jadi itu ya kita harus perhatikan. Kemudian setiap kegiatan ya, apa itu permainan dan lain-lain, itu semuanya tuh ada sisi edukasinya, ya. Jadi seperti di daerah-daerah tertentu, kalau di kita tuh udah pernah ya, tapi misalnya di Taiwan, di Fujian, daerah tertentu, itu ada setiap Zhongqiu Jie ya, itu mereka salah satu buah yang nggak boleh dilupakan itu ada Iu. Apa itu? Iu itu adalah jeruk yang besar. Jeruk Bali namanya. Kita sebut jeruk Bali. Iya. Jeruk Bali, jeruk yang besar. Oh, itu di sana juga ada ya? Saya pikir hanya di Indonesia loh. Ada. Itu namanya Iu ya. Ada lagi, Mas. Tadi ada pesan, ada pesan kita harus mengingat leluhur, kita harus bersyukur ya, kita juga ketika makan juga harus mengingat diri, self control ya. Terus yang ketiga itu tadi barusan apa? Untuk filosofi yang buah tadi. Betul. Jadi setiap legenda itu ada sisi edukasinya. Itu harus kita ingat. Ya. Harus kita ingat dan harus kita pantas kita turunkan kepada anak-anak. Betul. Supaya mereka juga mengerti. Betul, luar biasa. Demikian, Master, cerita kita hari ini tentang festival musim gugur ya, atau Zhongqiu Jie ya. Jadi kita juga mengucapkan selamat selamat kepada seluruh sahabat yang berbahagia akan merayakan festival ini. Yang pesan Master tadi adalah ketika kita makan Tiong Chu Pia ini, Chong Chiu Ping ini, kita mengingat kembali latar belakang dan filosofi yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Dan selamat lahir batin, juga selamat makan Tiong Chu Pia. Oke, terima kasih sahabat yang berbahagia. Demikian acara kita Chinese Culture and Wisdom yang sangat luar biasa sekali. Silakan Anda bisa like channel ini adalah The Feng Shui Master. Ya, silakan Anda bisa masuk ke channel YouTube di Feng Shui Master. Anda bisa like, Anda bisa subscribe, Anda bisa share kepada teman-teman Anda jika Anda merasa channel ini bermanfaat dan memberikan pendidikan kepada yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye bye.